Oke, ini draft pick antara RBL melawan EVOS dan ini matchnya live ya. Waktu itu juga hanya sekali terlepas, hanya sekali mendapatkan hasil kemenangan. Setelah itu udah sampai di situ aja. Sampai di situ aja. Dan tadi kalau kita ngomong soal Clover ya, yang sempat dibahas juga sama Ranger Mas, sebelum kita membahas ya hal-hal lain termasuk standings, terkait standings. Ini Clover kemarin aku lihat dia tetap main di gold lane ketika ada pertukaran Sutsujin dan juga untuk dari sekitasnya. Kalau seandainya Sutsujin di gold lane dan Clovernya di mid lane, wah, apakah skenario tersebut akan dihadirkan dan oleh bahkan EVOS Legends? kalau varinya terlepas ya. menurut gua jangan sekarang ini dia lagi di posisi yang sangat terancam. Kenapa? Oke. Di paruh musim kita akan lihat siapa juara paruh musim ya. Tapi posisinya bahkan dengan EVOS yang hanya kecolongan 1 poin kita anggap misalnya 2-1 saja, dia tuh bisa Berada di urutan mendapatkan kedua. tidak bisa mendapatkan posisi pertama. Kenapa? Karena Onyx akan mengamankannya itu. Jadi, Match rate-nya lah kita match bisa bilang. rate-nya. Jadi lebih tinggi. tergantung sama match kali ini. Kalau seandainya EVOS Legends 2-0 di sini, Nah, ada kemungkinan EVOS Legends lah yang akan menjadi juara paruh musim kita. dengan garis bawah Onyx harus tidak mendapatkan 2-1 kemenangan, iya, atau 2-1. atau bisa kita bilang kalah lah karena mereka harus terpaut 2 poin. Betul. Dan tentunya kali ini yang sedang menunggu nasib ya cuma satu tim yang sudah berjuang semaksimal mungkin. Aura Fire. Aura Fire tinggal nunggu nasib. Tinggal tunggu nasib. Apakah di paruh musim dia akan menjadi juara? Tapi kita Sudah lihat dengan 7 match maksimal yang udah dia lakukan di paruh musim. 1-1. Buang pula satu hero terakhir. Apakah kita sudah rekam? Victory. Oke. Ini udah bakal jadi target band banget dan Patrick mau dibuang juga nggak? Karena kita tahu kayaknya kalau misalkan untuk sekarang mungkin agak sedikit 50-50 ya. 50-50 Karena atau kalau sudah ke seandainya- arah 60-40 bro? 50-50 karena Masih? kalau seandainya first pick Beatrix untuk Rebellion Zion, Yep. menurut aku akan sangat oke kalau nanti EVOS Legends bakal menjawab dengan pick terhadap Pakito. Pakito untuk Jangan kasih lah John. Dragon. Nice, ngeri banget coba Matrixnya. Gitu ya. Aku Ini lagi tinggi banget nih pick untuk Pakito. Kita tahu jabnya, damage-nya udah sangat on point. Sekalipun di area jungle, kadang dia pakai high end dry. Jadi siapapun yang asal-asalan lewat jungle nih, pick off-nya bakal tinggi banget powernya. Dan Popheus udah mengidentifikasi banget kalau di sini EVOS Legends akan menuju kepada Pakito. dan sangat jelas kali ini posisinya dan bahkan Dilepas di dong sebelah Matrixnya. kiri kita sebentar lagi akan melihat ada komentar dari Heist di mana One Clover jago banget. Tapi bolehlah diadu sama Beatrixnya aku. Ini dia. Ini dia. Percaya diri, pede, karena ya memang kita bisa respect juga. Sama-sama hero pegangan. Sama-sama hero pegangan. Tapi kebetulan one-one-nya di ban. Jadi wah udah main aman aja deh. Main aman, tapi Main sekarang dia punya kesempatan bisa mendapatkan Patrick. Mungkin gini, karena second pick kali ya EVOS Iya. Legends-nya. Jadi bisa ngambil one-one Pakito. Tapi sudah dibuang. Sudah dibuang one-one. Sudah dibuang. Untungnya lebih tepatnya. Kesempatan untuk Hais apabila ingin menggunakan Beatrixnya sesuai dengan apa yang dia sebutkan tadi. Ini dia waktunya, tapi dibalikin ada resiko lagi yang bisa mereka dapatkan. Tapi karena Akai pun terlepas, Akai terlebih dahulu dia Harus di-pick sih. Untuk di bagian area Lord dan juga Turtle. Dan Beatrix langsung diamankan serta Pakito yang sempat kita bahas. Yes, dan bahkan kalau menurut gua pribadi dia mengamankan Ake sangatlah oke banget. Pertama, karena ada masih ada casesnya. Akai. Susujin power banget dengan Akainya satu. Iya. Ditambah oke dengan Beatrix dan Pakito sekalipun ditukar ini menurut gua masih tidak terlalu worth it loh. Dan bahkan buat sekarang, masih kalau oke misalkan Akai. Oke, kalau ngomongin soal pertukaran, Akainya bisa dikomboin loh sama Julian yang masih terbuka. Julian up di sini dan bahkan kalau ngomongin gold laner, Haze itu nggak megang Beatrix doang. Dia sempat megang hero Lunox, jadi bisa membawa dua tipikal mage atau magical damage dealer yang nanti akan membuat Rebellion Zion makin main ke arah early game. Karena kita tahu dengan Lunox yang bikin item magical, apalagi kalau misalkan dia ambil yang emblem Mystery Shop, itu akan mempermurah item-item yang dia butuhkan, terutama untuk di early game. Namun sekarang Cloud dan juga Esmeralda yang akan lebih diamankan. Masalahnya, kita tahu di sini Pakito sebenarnya bisa di posisi mana aja. Masih ada bisa Jungle. Pendragon dan juga bisa di jungle dan bahkan kalau kita bisa lihat di kiri mereka sedang secure untuk posisi 3 core. Ini 3 core kalau misalnya kita anggap pakainya akan Tiga berada inti di lah, iya, tiga intinya. Core itu bukan berarti damage dealer ya, Yes, ingat. benar banget. Ini 3 core-nya yang menurut gua sangatlah penting. Oke, mau akainya ditaruh di arah jungler, roamer, dia akan tetap menjadi salah satu crowd control yang sangat untuk mendukung team fight. Dan Iya. bahkan mereka udah pasti udah tahu adalah Cloud ini. Early game mereka akan sulit Pak. Dan juga jangan lupa, Akai dari Fearless ini masih memiliki 100% win rate dari satu kali pick. Satu kali pick. Wow. Oke, Lunox. Lunox yang akan diamankan oleh teman-teman dari EVOS Legends. Dan aku berharap ini bukan Lunox tank, karena balik lagi ini kita Zeiss. sudah berada dengan tangan yang berbeda. Zeiss kita tahu
Itu Lunox Tank udah lama banget. Udah kan? lama banget itu, Banyak banget yang menantikan. Tapi not today mungkin. Karena buat sekarang Dreams kayaknya akan mengamankan hero-hero lain. Karena di sini udah ada 3 hero yang menurutku memiliki damage tinggi. Jadi Dreams menurutku di sini akan mengamankan hero-hero yang agak sedikit lebih tanky. Mengingat lawannya di sini adalah Akai yang sangat mengganggu sekali, sangat annoying sekali dengan heavy spin-nya. Bisa memporak-porandakan formasi dari teman-teman EVOS Legends itu sendiri. Dan Lunox-nya mungkin kalau misalkan ditaruh di mid lane kita tahu ini akan ada di tangan Tas. Yes, Tinggal gimana cara positioning untuk Rebellion Zone ini nih yang bakal jadi PR. Dan power dari Wijan Arko udah ditutup kali ini. Ditambah satu lagi, ini kesempatan untuk para pemain dari tim Rebellion untuk mengamankan Digi kalau mereka mau. If Digi? they want. Jangan-jangan Diginya bakal dilepas. Diginya bakal dilepas Nantinya sebalik sengaja diadunya makanan. sama Akai Atlas jadinya. Oh oke, Akai Atlas akan menjadi combo dan bahkan di sisi kanan Susujin yang kita tahu bahkan seorang Susujin di permainan perdananya melawan Araku dia sangat berani. Ini bisa jadi mengadu retribution. beberapa tipikal lagi. Kalau memang menggunakan Atlas nantinya mereka akan bermain jauh lebih ofensif di saat Atlasnya udah level 4 ke atas. Tapi mereka juga bisa melakukan sebuah tindakan covering dengan menggunakan Lolita pula nantinya. Karena untuk menangkal dari serangan-serangan yang dilakukan pula seperti contoh oleh Lunox lah. Ini kan sejauh ini masih bisa tertahan seperti itu dan coveringnya juga sangat-sangat baik sekali. Ya, melihat adanya seorang Franco sudah diamankan, kita udah tidak usah pungkiri dengan permainan dari Dreams ya. Kalau aku sih lihatnya dari EVOS Legends juga harus worry terhadap Lilia sih di sini. Lilia itu bisa untuk overwhelm dari landing phase mid lanernya si Lunox ini. Karena first blood di posisi one by one antara Lunox dan juga dari seorang Ya, itu bukan hal yang Lilia, mustahil. itu hal yang sangat possible. Iya. Lunox gak punya escape. Ya kan, oke, kalaupun dia pakai flicker benar-benar 2 menit pertama agak struggle. Tapi Mungkin. kalau menurut gue 2 menit pertama Lunox malah jauh lebih berat. Kenapa? Karena dia punya regen revamp yang dia miliki. Revamp lagi. Nama spell farm yang dia spell miliki. farm, iya. Iya, Dari tapi Star Pool yang masalahnya, dia punya gitu. Burst damage dari Lilia itu lebih besar. Burst damage-nya dia lebih besar dan kalau kita Lebih ngomongin besar. soal teritorial Teritorial dari lebih level besar. pertama itu dia udah ada 2 skill. Oke, Lunox juga punya 2 skill, Yep. tapi cooldown masalahnya. Dia punya itu plus tergantung dengan adanya target lain nggak yang bisa diamankan. Dengan begitu banyaknya minion ataupun satu wave minion di Oke. bagian tengah, itu dia jauh lebih sustain. Tapi Makanya- kalau tidak ada, Makanya kan kalau misalnya dia meledakin, dia bakal ke zoning out. Yap. Nah, makin ke zoning out, ketika tidak ada siapapun di tengah sana, nggak ada lifesteal yang masuk. Oke, apakah jangan-jangan Dreams-nya akan mengamankan Lolita kalau gitu? Lolitanya diadu, kalau begitu bakal diadu sama satu pergerakan nanti yang tersisa dari Rebellion Zone karena Atlas pun masih terbuka di sini. Digi nggak bakal di-ban sesuai dengan pradugaku dan Balmond ternyata yang di-ban. Ini bisa dibilang mempersempit juga kemungkinan hero yang akan dimainkan sama teman-teman dari EVOS Legends. Mengingat untuk sekarang Sutsujin ini chance untuk dia ngamanin Karapak itu makin besar kalau ini adalah hero XP lane. Dairot mungkin single target lagi untuk lebih burst down, tapi menurut aku agak kurang di durability. Kalau ngomongin soal Pendragon, kita tahu mungkin di sini yang terbuka ada satu hero Masha. yep. Masha masih bisa terbuka dan itu masih bisa diamankan Pendragon. Ditambah lagi Masya sangat capability Mengganggu sekali untuk mengganggu Cloud. seorang Cloud dan bahkan Cloud akan dipaksa win of nature-nya. Jikalau just in case posisinya akan ditabrak oleh seorang Masya. Tapi Dan ternyata Julian. Ini Julian Jungle kah? Julian Jungle. Bingung nggak tuh kira? Julian Jungle. Julian Jungle tentunya untuk sosok dari Sutsujin. Karena buat sekarang kalau kita melihat dari bagaimana kehadiran dari Lunox Pakito, ya mungkin kita akan ada asumsi Lunox Jungle. Oke, kalau Lunox Jungle Beratin enggak, bukan beratnya. Tapi early-nya ini dia harus benar-benar bisa keep up karena lawannya Akai kebetulan. masalahnya. Dan dia harus cepet-cepet level 4 untuk menghindari serangan heavy spin dengan Order Billions. Nggak masalahnya, kalau untuk di head to head kan untuk cepat dalam segi jungling ini jauh banget bro. Iya, di early. Dia berat banget dan bahkan Tapi di Lord itu Lunox cepet banget soalnya. Lunox cepat banget di Lord, tapi kalau dia paksa dengan retribution ini akan sangat-sangat berat menurut gua. Wait. Dan bahkan Kagura. kita lihat ada komen dari Chico di mana dia percaya diri banget untuk langsung playoff, makin naiklah permainannya dan dia makin lebih lepas bermain di arah stage. Ya mungkin demam panggungnya udah mulai sedikit demi sedikit teratasi dan bahkan dengan meta roamer support Rafaela kembali. Wijan Arko. Karena apa? Menjaga-jaga just in case Natalia di kanan dari seorang Dreams akan terbuka. Dan tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan kita ngomongin soal EVOS Legends, mereka bisa bawa healer juga di sini. Masih terbuka untuk Estes, tapi kalau misalkan ngomongin Estes, ada beberapa hero yang terlalu
jauh untuk kita tangkap dari segi heal up-nya. Ada Pakito yang terlalu depan, dan kita tahu Julian juga suka untuk melakukan dive in ke arah belakang. Karena milih lagi dia. Milih lagi. Milih lagi. Dan menurutku dengan 4 hero yang begitu squishy, Angela nih enak. Angela menurutku juga bisa menjadi pedang bermata dua. Pedang bermata dua banget Mendingan masalahnya. Lolita aja nggak sih sekalian? Hero yang bener-bener ya mungkin Untuk memang Offering tadi. punya durability, bisa Counter counter setup juga. Karena ini kalau misalkan ngomongin Akai, dia bakal invade banget. Tapi buat sekarang Selena, super offensive gameplay. Ini offense banget loh. Super offensive gameplay dari EVOS Legends. Mereka bakal mencoba untuk mengendalikan early game Dan yang bahkan akan dimainkan dengan kita tahu Julian ini kan rotasinya cepet kalau udah level yang ketiga. Karena dia cuma butuh level 3, dia bisa melakukan pick over di sisi kiri dan sisi kanan. Dan bahkan kalau bisa gue bilang, ini dari para pemain tim dari EVOS Legends yang harus bisa nge-secure di arah early-nya. Kenapa? Karena Yuk, bisa yuk, semangat. Kita jangan lupa. power dari pemegangan late game insurance. Dan kalau misalkan kita melihat talent prediction by Axe, ini kita kompak banget warna biru semua. Betul. Oh, sama Memang kita ya. dua-duanya biru. Warnanya, timnya, Nggak salah dong. Pulung Kan sama Rebellion, biru. OG Benar. Boss Legend, KB Rebellion juga. Yes, tapi kita bakal melihat tuh ada apa tuh? Ingat kata Tuhan, kalah menang kita punya M1 kelas. Ding ding ding. Ding 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 ding. Oh, iya. Dan ini dia. Betul. Sulit lagi tuh. Tapi buat kalian semua yang di rumah, jangan lupa untuk dukung kedua tim. Jangan lupa juga komentar yang positif, komentar pantun atau salam juga boleh. Dan buat kalian kita bakal melihat apakah duel biru kali ini akan dimenangkan Rebellion atau EVOS Legends yang akan mengamankan posisi teratas. So, MPL Arena minta tepuk tangannya. Let's go to the lane of down. Oke, dan kita sudah melihat bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh masing-masing player dari Boss Legend dan juga Rebellion Zion. Sementara itu, dua orang ada di bagian tengah bergerak perlahan tapi pasti mulai ingin masuk ke dalam area purple buff yang dimiliki oleh EVOS. Yes, ini dia keuntungan seorang Selena untuk sebagai seorang roamer yang sangat bisa membantu pergerakan dari segi jungling dan bahkan dari Susujin itu sendiri. Dia udah level 3, offensive gameplay akan bisa dipermainkan dia. Karena lihat, dari sisi high saja baru level 2. Baru punya mirror image, Twitch Narco level 1 dan ternyata satu buah arrow dari Dreams gak berhasil dan membuat Twitch Narco mengeluarkan satu buah flickernya. Dan bahkan Lele sub point, nomor flicker depan first blood akan ditangan dari Susujin. Super ofensif yang dilakukan oleh EVOS Legend berhasil sejauh ini dan mereka mendapatkan first blood. Rotasi dua player dan terus-terusan dilakukan oleh EVOS Legend early game ini. Ya memang sangat-sangat baik dari apa yang terjadi. Barusan sedikit lagi. Tapi raw. Luar biasa. Dreams, flicker telah digunakan, tidak ada lagi kesempatan untuk hidup dan bahkan Akai dari Mati. Heroes berhasil membuat satu Kelas sih, dan rally-nya. EVOS Legends mereka lihat dengan offensive gameplay yang dimana Lah, suara kok masih 0-0? memiliki keuntungan dan di sini malah di sisi sebaliknya kita bakal lihat Susujin akan seperangkap di dua player yang ada di atas sana. Rebellion, Zion, mereka harus standby is on position karena satu telah muncul ke lane of down. Oke, dua player ada di bagian atas, sementara dua player ada di bagian tengah untuk di area God Lane-nya. Mereka Suara ngebug, anjing. pertarungan udah level 4 pula untuk Kaguranya. Mereka semua bisa melakukan setup di area Turtle karena untuk kali ini Turtle-nya kereset tapi di belakang. Coba lihat Esmeralda yang mendapatkan gangguan, bisa arrow-nya connect pula. Mulai ada serangan maju ke bagian depan tapi kalau sudah digunakan satu yang terakhir. Oh Gila. my god, tidak ada lagi kesempatan hidup dari Switch Narco. Karena flicker di depan sana. 4 pemain dari tim EVOS Legend standby. Tapi Fearless mencoba untuk melakukan counter. Mencoba untuk melakukan retribution. Satu buah heavy spin belum dikeluarkan. Terbaiting dengan satu buah flash, Swallow terpop up begitu saja. Dreams tahu akan hal itu. Tidak mau di-dive in, karena posisinya belum ada satu buah dive in. Dan nampaknya EVOS Legends lah yang bakal mengundurkan diri dari kontesnya Turtle. Wow. Karena objektif mereka bukan di sana. Objektif mereka itu adalah point kill, dan point kill. Orang jadinya. Yang dicari sama teman-teman dari Rebellion Zion adalah kendali untuk di area Turtle dan juga Lordnya dengan Akai. Plus di sini dari EVOS Legends draftnya, mereka sangat kuat sekali untuk melakukan pick off. Mereka punya Selena, mereka punya Lunox, ini damage-nya nggak bakal ketahan harusnya. Yes, dan bahkan kalau bisa gue bilang mereka harus benar-benar kontrol dari posisi early-nya. Karena kalau enggak, ini mereka high ground defensifnya agak berat, Profesor. Oke, mereka punya Lunox, mereka punya damage. Tapi balik lagi, begin again, itu single target. Ya, yang bisa clear wave cepat juga hitungannya Clover sih buat sekarang. Sama Pendragon lah dan bakal Lele. Waduh, Almost. dipaksa ya. It's never enough. Tapi kali ini permainan dari EVOS Legends dengan Selena
sedikit membuat kita rindu dengan permainan dari Lumineer nampaknya yang mungkin Luminari. karena Selena di rover untuk Tuan. Udah ada Wijanarko, where are you going? Lambok Kabo Chambro dikeluarkan begitu saja. Wijanarko terlalu offside karena mungkin gameplay kali ini Wijanarko harus lebih sabar lagi Babulung. Yep, tertangkap basah, terkurung dan terkepung. Tapi untuk Haisya, ditabrak lagi dengan satu Abyssal Row. Coba lihat Dreams yang ingin masuk ke bagian dalam memberikan damage tambahan. Trap dikeluarkan tapi masih bisa kabur. Namun Cyclone Eye udah dikeluarkan oleh Tas ataupun diambil oleh Tas. Masih sabar dan pada aja. Chaos Assault yang dikeluarkan, Darkening dikeluarkan. Ada lagi satu Waste tapi gak kena. Dan Holy Baptism-nya Ji. Tapi Fearless di belakang mencoba melakukan satu gol. Kabar Glover tertangkap. Every speed is 4 point. EVOS Legends. Rugi. Terperangkap dengan dua playernya harus hilang. Clover dan Tas dan bahkan mereka kehilangan seorang gold laner. Menurutku terlalu overextend ketika tadi udah ada sprint yang dilakukan oleh Haze, itu udah makan banyak source banget. Udah ada battle mirror image, blazing duet, sprint. Menurutku ketika reset itu bukan hal yang hal yang buruk. Tapi ternyata yang lebih buruk ada tiba-tiba Fearless datang, heavy spin dan yang kena Clover. Dan bukan cuma Tas, tapi Clover yang paling penting di sini. Tidak ada flicker lagi untuk Clover dan bahkan di sini di sisi dari Turtle harus diamankan oleh tim EVOS Legends. Mereka harus coba untuk mengejar ketertinggalan yang mereka hilangkan di area bottom lane. Kalau mereka ingin mau lebih, tapi Tas retribution di top point so shit. Fearless kali ini tidak berhasil mendapatkan dan Tas seorang diri dan tidak ada order pilihan dan liar silakan Rico Tas from Haes di depan Tas-tasnya. Tas di depan Tas langsung. Nggak salah sih, nggak salah. Langsung atas. Tas. Tapi balik lagi sih dengan satu kendali untuk Turtle ini berarti bakal reset juga untuk EVOS Legends karena mereka akan mengendalikan Turtle-nya juga dengan gold lead. On point, cok. Menurutku Haze yang agak sedikit ketertinggalan dari segi level serta Clover yang lebih ahead di sana. Yap, ini sementara dari para pemain sendiri udah gangguan yang dilakukan oleh Sutsujin. Udah langsung aja mengharuskan menggunakan dari retribution-nya. Tapi Sutsujin masih bisa kabur. Coba lihat di Pakito. Ada pertempuran antara Esmeralda dan Pakito. Tiada kelarnya untuk pertarungan dua hero tersebut. Ini agak sedikit berat kayaknya untuk di posisi atas itu untuk menetralisir aja. Dan bahkan kalau bisa gue bilang di area EXP laner mereka harus bisa ngambil dua laning antara di sisi top dan mid. Kenapa? Karena dari tadi selalu berada di arah gold lane untuk menjadi center of attention. Iya, tapi kalau ngomongin soal sekarang di item, Sutsujin udah selesai dengan Guardian Helmet. Jadi gak usah kaget kalau seandainya sekarang kita bakal melihat sebuah pick off yang akan lebih matang dan itu selalu damage-nya dari Dreams dan juga Clover. Seperti itu yang udah ke pick off 4 kali. Bakal coba dipasang Sutsujin. Enhance Shen, Lele Survive, tapi out of the Darkening is real. Saat masih mau lebih dan Petragor memotong Mas Gundi. Fearless tak bisa mendapatkan siapapun dan bahkan Tyler fans everybody right here. Saat mencoba untuk menyelamatkan dirinya tapi ternyata masih bisa diselamatkan dengan Saat dan Seth. Sutsujin gak bisa membuat poin tambahan karena damage-nya tidak cukup. Tidak ada damage tambahan, mereka harus mundur. Ini benar-benar satu untuk satu dan masing-masing militernya udah kehilangan. Cuman yang poin pentingnya adalah entah bagaimana caranya loh itu tidak diketahui pergerakan dari Esmeralda. Gue tahu mereka kalkulasi untuk melakukan serangan, tapi apakah mereka tidak mengkalkulasi bagaimana serangan yang akan dikeluarkan oleh Rebel Legion selanjutnya karena Esmeralda sekali lompat 3 orang loh. Bahkan tadi udah ada order balance juga, jadi nggak bakal ada escape mechanism lagi buat Tas. Namun untuk sekarang Dairon yang terpick off satu untuk satu dari segi Turtle dan ini Turtle yang ketiga akan sangat penting tentunya bagi kedua belah tim. Masalah ini bukan hal yang baik ketika EXP laner yang harusnya menjaga pergerakan di arah Turtle, Fearless di depan sana dan bahkan Heavy Speed masih dihindari oleh seorang Sutsujin, Ancient Sword. Tapi di sisi sebaliknya mereka tetap harus kehilangan satu buah Turtle, but it's okay. Ketika lo kehilangan objektif tapi lo still survive, it's okay, no problem. Tapi retribution kali ini dari Sutsujin sudah tidak ada. Coba dipasang Fearless dan bahkan Sutsujin memilih untuk mundur. Terperangkap dengan Stardust dan itemnya Profesor. Silakan. Ya, ini itemnya bakal lebih menuju kepada Radiant Armor karena magical damage-nya akan sangat mematikan sekali bagi sosok dari Sutsujin. Kalau seandainya dia tidak nge-build ke arah magical defense. Dan buat sekarang Haze bener-bener lagi menjadi tulang punggung keluarga. Dia lagi mencoba untuk mencari uang sebanyak-banyaknya agar nanti bisa mengejar ketertinggalannya dengan Clover yang udah 3 poin kill berbanding dengan Haze yang ini jauh banget loh perbandingannya. Ini sangat jauh dan bahkan untungnya dengan adanya hybrid recognition dari seorang Cloud itu bisa bertahan hidup tapi lihat sekarang Kena tangkap tapi. Bahkan di sisi sebaliknya Fearless belum mengeluarkan satu buah hybrid spin-nya. Menggambling itu SJJ. Nggak berhasil mendapatkan apapun. Tapi di
balik ini mereka akan melancarkan serangan dadakan dari EVOS Legend. Kenapa? Karena bakal standby di sound position. Pendragon berada di garis depan dan nampaknya serangan balasan EVOS Legend gagal. HS Demon Hunter Sword is real. Demon Hunter Sword is real. Shallow! Surprise attack yang dilakukan di bottom lane from Clover berhasil mendapatkan 1 poin. Itu menurutku adalah sebuah pure mistake yang terjadi karena kita tahu di sini Kagura loh. Kagura yang bisa membuka payungnya untuk di area ambush. Dan ternyata pick off yang terjadi dari Clover ini udah diperhitungkan dengan matang karena Clover langsung melakukan sebuah pergerakan dengan shotgun dari Weskernya. Dan itu on point banget. Gak perlu flicker, dia hanya menggunakan dari tactical repositionnya aja, udah. Karena Di Weskerin aja langsung. Tadi sebenarnya kalau misalnya dari Ingin Overton-nya keluar ya Pak Polo ya, itu bakal kecium bau-bau wangi. Ya kan? Because the better you smell, the better you plan. You are back, not so jet. Selamat heavy speed, Fearless, Rider Musa di short point. Bakal coba di-coverisasi. Dairon melakukan flanking tapi bukan itu. Problemnya adalah Swaylo yang mendapatkan posisi tercipta oleh seorang Swaylo. Dan bahkan Dreams untungnya mengetahui pergerakan di seorang Swaylo di arah rumput sisi utara dari Bapak Lordi yang terhormat. Itu timur gak sih? Hah? Kiri kan soalnya? Yang mana? Ini atas. Ini udah ke ini Barat daya. Barat daya. Udah agak menyerang sedikit tuh ya. Di tengah pertempurannya kembali terjadi, namun itu adalah Dairon Esmeralda, bukan satu sosok yang sangat mudah untuk ditumbangkan. Late game-nya harus di all in sama teman-teman dari EVOS Legends, tapi mereka rata-rata punya damage jadi udah cukup banget untuk menumbangkan langsung ke arah depan. Oke, dipaksakan. Sosofan. Satu baru brilliant, bahkan lihat di sisi sebaliknya Dreams dan di take down oleh WJ dengan pasifnya. That's where are you going? Flicker telah digunakan. Ada Susujin is for coming up. Menuju ke arah atas. Susujin bakal mencari di mana Fearless Kau berada dengan Ancient Sword-nya. Dipaksa untuk mundur. Damage-nya lumayan sakit, Profesor. Poking bukan sembarang poking. Apa ya, poking terus kayak begitu ya. Julian build tank soalnya sebagai jungler dia bakal cepet banget untuk ngadu di kontes Retribution-nya. Yes. Tapi untuk level ini dia Fearless level 12, Sutsujin level 13. Tapi balik lagi, Akai dengan level 12-nya dia punya heavy spin. Jadi bisa mengunci hal tersebut ke arah Sutsujin. Dan Sutsujin harus lebih berhati-hati kalau misalkan dia mau melakukan inisiasi terhadap Lord yang satu ini. Karena ini bakal penting banget untuk teman-teman dari EVOS Legends karena mereka total damage. Ingat, mereka bener-bener semuanya damage. Jangan sampai ke pick off asal-asalan. Yes, jangan lupakan itu. Tapi posisi lagi dan lagi dicari Wijanarko menjadi pilihan utama karena Wijanarko berhasil menukar 1 untuk 1. Hais lihat covernya dan bahkan attack speed yang dimiliki dari Hais sudah bisa cukup untuk menumbangkan sisi backline dari seorang Clover. Dan bahkan sebaliknya dia udah punya blade armor di sisi tidak. Jelek sih menurut gua. EVOS Legends mengeluarkan banyak sword skill, membuat EVOS Legends nampaknya tetap harus menjaga jarak dari Lord. Mereka hanya bisa mereset. Karena lihat, beberapa ultimate telah keluar. Tas, tidak ada Order Billion, tidak ada Enhanced Sword. Dan bahkan Fearless berhasil mendapatkan Pendragon all in to Pendragon. Dia akan enchantnya, tapi ternyata Pendragon sudah survive. Oh my god, Fearless yang pakai tumbang. Pendragon tidak bisa ditumbangkan. Dibalikan keadaannya. Wah, Ikoy, Blazing Duel, bahkan surprise attack from Clover. Fail banget. Untungnya kawan-kawan dari tim EVOS Legends berhasil menukar dengan 3 pemain dari tim Rebel Legends. Wow, 3 untuk 1, tapi sepertinya belum berakhir. Hanya saja untuk kali ini mereka Rebellion tidak bisa melanjutkan untuk bisa memaksakan pula ke arah dari Lordnya karena hanya ada Hais dan juga pergerakan dari Swallow tadi. Mereka tidak punya retribution, tapi Lordnya berhasil diambil oleh EVOS Legends. Cuman satu setup yang sangat brutal namun gagal dibangun oleh Rebellion Zion. Baru satu Pendragon ketahuan lagi, Prof. Iya, buat sekarang Setupnya loh. menurutku setup udah matang banget. EVOS Legends ini udah matang juga dengan bagaimana damage yang mereka miliki. Karena secara perbandingan, ini gold leadingnya aja Clover udah pegang banget. Itemnya udah jadi Blade of Despair, Wind of Nature, dan bahkan udah ada Malefic Roar. Dia bakal menuju kepada Hunter Strike. Dan untuk sekarang Hunter Strike-nya udah jadi, makin sulit untuk ditangkap oleh sosok dari Haze-nya. Sementara Haze, dia butuh durability lebih. Dia butuh immortal atau minimal dia bikin brute force dulu. Agar nantinya ketika terkena damage dari teman-teman EVOS Legends, mereka nggak langsung kena burst down dan Haze masih bisa survive. Yes, dan bahkan mereka udah mulai coba untuk mundur, mencari posisi. Lele is on point, Fearless yang didapatkan, tapi nampaknya dire hit-nya belum nyala karena menuju. Ini yang bahaya. Nah ya.
Ini jangan sampai daya hitnya nyala, itu sangat-sangat berbahaya. Tapi lihat di sisi sebaliknya, mereka mencoba untuk mengamankan 3 lane terlebih dahulu. Nggak di-push atas bawahnya itu, jelek banget nih. Di menit yang 13 dan Pendragon berada di posisi yang bisa gue bilang dia masih coba untuk mengamankan satu buah turret yang belum pecah di inner top lane-nya. Yap. Ini dia, Setsujin udah punya satu immortal dalam tubuhnya, akan semakin berbahaya lagi. Plus mereka pun dari Rebellion, selagi Beatrix-nya tidak terlihat, itu adalah titik paling terbahaya yang mereka punya menurut gua. Tapi di saat Beatrix-nya terlihat, oke, mereka sepertinya masih bisa menangkal. Tapi di saat Beatrix tidak ada, ini yang harus mereka waspadain loh. Karena Beatrix bisa semaunya aja untuk muncul, memberikan damage-nya, dan kita tahu damage di menit segini udah fatal banget. Ya jangan lupa Renner-nya ya, ini one shot one kill juga akan sangat terjadi sekali kepada tubuh dari Fearless. Apalagi kalau nanti Fearless-nya berada dalam posisi dia terkena dari enhance chain. Dia tetap muter, tapi kan muternya di tempat. Itu yang masalah. Dan jangan lupakan Dreams juga sih. Yang paling penting malah menurutku Dreams-nya. Dari tadi backup arrow-nya on point banget. Dan menurutku dengan Selena sebagai roamer ini mempermudah juga rotasi dari EVOS Legends. Dengan kita tahu. Lihat tembaknya. Satu tembakan headshot menuju ke arah sarang Swallow, membuat dia harus kehilangan dirinya, dan bahkan itu bukan posisi yang baik ketika Richard Narko mencoba dipaksa. Heavy Spin for covering up. Hey, blessing to end. Dan bahkan Susudiran pun dengan enhance sword-nya dikejar habis-habisan. Wale mencoba untuk mengcoverisasi. Clover nggak boleh pulang. Satu buah tembakan dan bahkan almost terwipe kali ini. Hampir saja. Oh my god. Oh my god. Minion menjadi pelakunya untuk bisa melanjutkan damage. Apa jungle ya? Kayaknya Minion ini Minion di Esmeralda itu jungle kah? Kayaknya Esmeraldanya belum masuk ke jalan raya utama soalnya. Gua nggak tahu. Dan mungkin itu dia di-boost. ya, Frostmourne Shield-nya mungkin lagi cooldown dan out of nowhere Fearless juga down. Wow. Oh, Clover. Posisi yang Apa aman sih? untuk Rebellion Zion. Beatrix-nya boleh-boleh sih. Lord kali ini dengan sangat bebas, tidak ada cover sama sekali. Dan bahkan posisi seperti itu jangan Lanjut, sampai Beatrix. terjadi kembali. Kita tahu Esmeralda memang membuat dirinya sustain, membuat dirinya kuat berada di garis depan sebagai frontliner dari Rebellion Zion. Tapi balik lagi dengan Bursnya. Wesker dari Clover, siapapun dia bisa pecahkan, Profesor. Iya, apalagi Siapapun. udah late game kayak gini. Garis bawahi. Dia juga udah punya Hunter Strike dan Sutsujin mempertebal dirinya dengan Blade Armor Haze. Jadi punya PR lebih, dia membutuhkan sekali yang namanya Malefic Roar untuk sekarang di menit yang ke-16. Bukan hanya itu aja, tapi gimana caranya dari tim Rebellion Zion mereka bisa melakukan flanking, dan Heavy Spin bukan untuk cover lagi sekarang. Kalau bisa Harus pick off, ya. Heavy Spin harus speak off, Heavy Spin harus all out, dan bahkan satu target yang mereka harus gapai ini Tas dan juga Clover. Pilih salah satu. Karena kalau mereka coba untuk menuju ke arah seorang posisi Pendragon, dan bahkan lihat satu tembakan Clover yang terpaut jauh posisi di arah belakang. Ini berat sekali untuk didapatkan nampaknya. Sakit banget loh itu, damage-nya masuk ke badan Haze. Arrow-nya connect lagi, Sutsujinnya ada di tengah, namun Clover masih di belakang. Dan ini posisi seperti ini dimana mereka akan menunggu terlebih dahulu Esmeraldanya. Bisa aja mereka semua putar arah untuk bisa mendapatkan dulu ke arah satu orang tersebut. Tapi Taeyongnya dilemparin. Oke. Renner dengan Raw, jangan lupa itu combo Wobo. Dan bakal lihat Flicker Swallow gagal. Dari belakang Fearless satu buah Heavy sudah dapatkan Tas. Berhasil men-take down. High space everybody dan Tato. Kekar, mati Haze-nya. Bisa N. Tuh kan sampai kejebur gol. NN. Gak bisa. GG EVOS. Beatrix hero rusak sih. Hero rusak Beatrix itu.